Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ada orang yang kayaknya gampang banget narik rezeki, sementara yang lain udah banting tulang siang malam tapi ya gitu-gitu aja, jalan di tempat? Nah, jawabannya sebenarnya ada di sesuatu yang nggak kelihatan sama mata kita. Coba deh bayangin, kekayaan itu kayak gunung es raksasa di tengah laut. Tindakan bisnis, strategi, dan kerja keras yang kita lihat di permukaan itu sebenarnya cuma pucuknya aja, sangat kecil. Bagian raksasa yang benar-benar menopang seluruh pencapaian itu tersembunyi jauh di bawah permukaan, yaitu pemrograman tak kasat mata di dalam pikiran kita. Inilah fondasi rahasianya, arsitektur kekayaan yang tidak terlihat yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Oke, jadi di sesi kali ini kita punya 5 peta jalan yang bakal kita bahas. Mulai dari vibrasi kekayaan, memprogram ulang keyakinan inti, meretas pikiran bawah sadar, usaha melawan kebiasaan, sampai gimana akhirnya kita menggabungkan pola pikir dan tindakan nyata. Kita langsung mulai aja ya. Masuk ke bagian pertama kita, vibrasi kekayaan atau the vibration of wealth. Ngomongin soal frekuensi energi, ini tuh penting banget. Kesalahan paling fatal yang sering banget kita lakuin adalah secara sadar kita bilang kita butuh uang, tapi hati kita sebenarnya bergetar di frekuensi kekurangan. Uang dan rasa melarat itu nggak bakal pernah bisa nyampur, beneran deh. Biar gampang, kita ambil contoh nyata yang sering disebut efek bazar. Bayangin Anda lagi buka stand jualan di pameran untuk pertama kalinya. Sebelum ada yang beli, apa sih yang dirasain? Pasti keringet dingin, jantung deg-degan, cemas banget kan? Anda cuma duduk nunggu sambil komat kamit berharap barangnya laku. Terus, tiba-tiba ada teman datang dan beli satu barang buat penglaris. Wah, seketika itu juga rasa cemas yang tadinya bikin sesak nafas langsung lenyap berubah jadi rasa senang yang luar biasa. Anda langsung mikir, yes, akhirnya pecah telur. Nah, pergeseran emosi yang sekejap ini, dari yang tadinya cemas ke rasa syukur dan percaya diri, inilah yang secara harfiah mengubah vibrasi Anda. Dan percaya nggak percaya, perubahan energi ini sering banget ngebuka pintu buat pembeli-pembeli lain ikutan datang ke stand Anda. Kontras antara kedua emosi tadi tuh bener-bener tajam ya. Dan ini relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak di fase berharap. Anda mungkin sering ngecek saldo rekening sambil deg-degan, kepikiran tagihan, dan mati-matian pengen dagangan laku. Masalahnya, sekedar berharap itu justru nolak kekayaan. Karena alam semesta nangkep sinyal kalau Anda saat ini tuh lagi kekurangan. Fokusnya ada di apa yang nggak Anda punya. Coba deh dibalik. Bayangin kalau frekuensinya digeser jadi rasa syukur. Bersyukur itu mancarin energi kelimpahan. Anda mulai bertindak, bekerja, dan ngerasa seolah-olah rezeki itu udah ada di tangan. Pergeseran kecil di perasaan Anda ini adalah langkah pertama yang paling fundamental buat narik rezeki. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, memprogram ulang keyakinan inti. Jadi vibrasi yang bagus itu kan berakar dari keyakinan yang kuat. Tapi pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa tanpa sadar ngebangun tembok mental yang menghalangi kekayaan kita sendiri? Nah, ada beberapa biang keroknya nih. Pertama, doktrin masa kecil. Hayo, siapa yang dulu sering nonton sinetron yang selalu nampilin orang kaya sebagai tokoh jahat, licik, dan suka nindas yang miskin? Kedua, peristiwa emosional yang traumatis. Misalnya, Anda mungkin pernah dihina secara menyakitkan sama orang yang lebih berada. Dan ketiga, sosok panutan di sekitar kita yang omongannya kita telan mentah-mentah. Tapi yang luar biasa adalah kita ternyata bisa memutarbalikkan kelemahan ini jadi kekuatan super kita. Denny Santoso punya cerita masa kecil yang epik banget soal ini. Waktu kecil, dia sadar keluarganya nggak mampu beliin dia mesin game Nintendo kayak teman-temannya yang lain. Tapi alih-alih ngerasa minder atau ngutuk nasib, dia malah jadiin momen itu sebagai bahan bakar. Rasa pahit karena nggak punya justru jadi benih buat keyakinannya yang super kuat kalau suatu saat nanti dia harus dan pasti jadi orang kaya. Emosi negatifnya disulap jadi dorongan sukses yang luar biasa gila. Dan cerita tadi bawa kita ke formula sukses yang sifatnya sangat berurutan. 1. Keyakinan. 2. Pola pikir. 3. Tindakan. 4. Alat. Ini tuh urutan mutlak, nggak bisa ditawar. Bahaya banget loh kalau Anda nekat langsung lompat ke langkah keempat. Bayangin, ada orang yang rela ngabisin puluhan juta buat beli software bisnis mahal atau bayar konsultan top, tapi ujung-ujungnya gagal total. Kenapa? Ya karena diam-diam di alam bawah sadarnya mereka masih nyimpen mentalitas kemiskinan. Intinya, Anda nggak akan pernah nemu strategi bisnis eksternal yang manjur kalau keyakinan dasar dan pola pikir di kepala Anda belum dirombak total dari dalam. Lanjut ke bagian ketiga, meretas pikiran bawah sadar. Pernah kepikiran nggak kenapa sih sekedar niat pengen berubah pakai logika itu jarang banget berhasil? Jawabannya ada di siapa bos aslinya di otak kita.
Pikiran sadar kita itu ibarat CEO arogan yang suka nyuruh-nyuruh, ngerasa dia yang ngendalin perusahaan, padahal kekuatannya cuma 12%. Di sisi lain, pikiran bawah sadar kita pegang kendali 88% sisanya. Mereka lah para pekerja di balik layar yang diam-diam menjalankan seluruh operasi tanpa disadari si CEO. Jadi, kalau Anda maksa mikir positif cuma modal logika kesadaran Anda, yaitu ibarat cari mati, berantem ngelawan kekuatan raksasa dari pikiran bawah sadar Anda sendiri yang jauh lebih dominan. Kalau perbandingan 1-2 lawan 88% tadi belum bikin Anda merinding, kita ngomongin soal kecepatan deh sekarang. Pikiran sadar Anda itu cuma bisa memproses sekitar 40 bit informasi per detik. Sementara pikiran bawah sadar Anda, 11 juta bit per detik. Bayangin 11 juta bit per detik. Jomplang banget kan? Ini fakta sains yang ngebuktiin betapa tertinggalnya logika kita yang lamban ini dan kenapa pemrograman rahasia kita lah yang secara mutlak ngedikte realitas kita sehari-hari. Bukan cuma niat di mulut yang diucap sesekali. Tapi tenang aja, si raksasa 88% ini ternyata punya satu titik lemah unik yang bisa kita bajak. Pikiran bawah sadar itu nggak bisa bedain mana kenyataan dan mana imajinasi belaka. Pernah lihat anak kecil pakai topeng Spider-Man? Waktu mereka main, mereka tuh nggak lagi ngerasa pura-pura loh. Di detik itu juga, pikiran bawah sadar mereka benar-benar yakin kalau mereka punya kekuatan super dan bisa manjat tembok. Sifat pikiran bawah sadar yang sangat rapuh dan gampang banget percaya sama imajinasi ini adalah celah yang bisa kita manfaatkan secara sadar buat ngedobrak batas limit diri kita sendiri. Masalahnya, pas kita udah gede, logika kita itu bertindak jadi firewall atau tameng baja yang tebel banget. Kalau Anda berdiri di depan kaca sambil teriak, "Saya kaya, saya sukses" dalam keadaan sadar, firewall logika Anda bakal langsung ngetawain Anda karena dia ngelihat saldo rekening Anda yang masih kosong. Terus gimana cara nembusnya dong? Nah, ini dia retasan pamungkasnya. Satu-satunya momen di mana firewall logika Anda mati total dan pikiran bawah sadar Anda terbuka lebar tanpa perlawanan apapun adalah waktu Anda tidur pulas. Dengan dengerin audio pemrograman binaural khusus selama tidur, kita bisa langsung nanam benih keyakinan baru tentang kekayaan ini langsung ke akar pikiran. Logika Anda yang biasanya skeptis itu lagi ikutan tidur, jadi dia sama sekali nggak bisa nolak informasi positif yang masuk. Gila kan? Kita masuk ke bagian keempat, usaha melawan kebiasaan. Nah, ini dia pertarungan sehari-hari yang sering banget bikin kita capek mental. Kita mesti paham dulu nih arti sebenarnya dari kata usaha. Usaha itu terjadi pas 12% pikiran sadar Anda lagi ngotot mati-matian dengan susah payah meyakinkan 88% pikiran bawah sadar Anda buat ngelakuin hal yang sebenarnya sangat dibencinya. Kita pasti pernah ngalamin ini. Ingat kan resolusi tahun baru yang menggebu-gebu di tanggal 1 Januari? Niatnya mau bangun jam 5 pagi tiap hari. Tanggal 1, tanggal 2 aman. Anda berhasil ngelawan kantuk. Masuk tanggal 3, tangan Anda secara otomatis mukul tombol snooze di alarm. Makanya, kalau cuma ngandelin kemauan atau usaha murni, ujung-ujungnya hampir pasti gagal dan bikin kelelahan mental yang parah. Sekarang, coba kita kontraskan usaha ini sama kebiasaan. Usaha itu sifatnya sementara, kerasa berat banget, dan sangat bergantung pada tangki bensin kemauan sadar Anda yang terbatas. Tapi ajaibnya, pas pikiran bawah sadar Anda udah berhasil diretas pakai cara yang kita bahas tadi, tindakan yang tadinya butuh perjuangan luar biasa bakal bertransformasi jadi kebiasaan otomatis. Ini tuh magis banget rasanya. Anda nggak perlu lagi nyeret-nyeret badan buat bangun ngerjain bisnis. Malah, Anda ngerasa kayak ditarik aja gitu menuju tujuan Anda. Pekerjaan jadi tanpa beban, permanen, dan pikiran serta tubuh Anda bergerak maju secara harmonis tanpa ada rasa malas yang nahan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, menggabungkan pola pikir dan tindakan nyata. Oke, sekarang kita udah naik ke ujung gunung es yang kelihatan di atas permukaan laut nih. Waktunya kita jawab sisi pragmatisnya dengan satu pertanyaan jujur yang menantang. Memangnya punya mindset atau afirmasi yang benar itu udah cukup buat bikin saldo rekening Anda meledak dan jadi orang kaya? Pertanyaan ini seketika ngancurin ilusi dari banyak motivasi instan di luar sana. Realitanya, Anda nggak bisa cuma modal tidur nyenyak, dengerin audio pemrograman NLP, terus besok paginya ngarep ada sekarung uang jatuh dari langit. Anda tetap membutuhkan tindakan fisik dan kerja keras di dunia nyata. Pola pikir sama tindakan nyata itu harus jalan beriringan. Di satu sisi, Anda punya pekerjaan mental, kayak berdoa, ngebuang mental block, dan ngebangun rasa syukur tiap pagi. Pekerjaan mental inilah yang tugasnya narik energi dan peluang-peluang emas ke dalam hidup Anda. Tapi di sisi lain, peluang itu bakal lewat gitu aja kalau Anda nggak punya kendaraan bisnis yang memadai. Anda tetap wajib banget ngasah skill teknis, kayak bikin riset pasar, baca laporan keuangan, nyusun standar operasional atau SOP, sampai melacak indikator kinerja atau KPI bisnis Anda.
Kendaraan bisnis inilah yang jadi alat penangkap nyata buat mengeksekusi semua peluang yang udah didatangkan sama pola pikir baru Anda. Terus gimana dong kalau pola pikir udah benar, ilmu bisnis udah ada, tapi kok tetap aja ngerasa mager banget buat eksekusi? Nah, jawabannya ada di prioritas hidup terdalam Anda. Manusia itu cuma mau ngebuang energinya buat hal-hal yang mereka anggap paling bernilai. Kalau ternyata nongkrong berjam-jam sama teman atau sekedar bersantai nonton televisi lebih berharga buat Anda daripada ngebangun bisnis, ya Anda nggak bakal pernah gerak. Satu-satunya obat mujarab buat rasa malas ini adalah Anda harus mengaitkan proses penciptaan kekayaan ini sama nilai pribadi tertinggi Anda. Temukan alasan atau mengapa Anda yang paling kuat. Jadiin bisnis ini sebagai kendaraan nyata buat naikin haji orang tua, ngamanin masa depan pendidikan anak, atau buat donasi yang besar. Ketika uang dihubungkan sama cinta dan tanggung jawab, rasa malas itu bakal hancur lubur dengan sendirinya. Change your belief, change your life. Ubah keyakinan Anda, maka hidup Anda bakal berubah 180 derajat. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apakah Anda bersedia menatap tajam ke dalam cermin dan benar-benar lakuin kerja keras buat memprogram ulang 88% pikiran bawah sadar yang secara rahasia udah nahan potensi terbesar Anda sejak Anda masih kecil? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi kunci pembuka menuju versi paling sukses dari diri Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin obrolan luar biasa ini, dan selamat mengeksplorasi kekuatan tak terbatas dari pikiran Anda sendiri.